Di perbatasan barat laut Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di kawasan Samigaluh Kulon Progo inilah perjalanan tim pergi keluar akan membawamu. Di pegunungan ini pula tapak roda kendaraan kami berputar dan beranjak mengunjungi berbagai tempat menarik yang bahkan belum banyak dikenal masyarakat luas. Dari view bentang alam yang indah hingga sejarah masa lampau yang masih terjaga, semuanya ada di sini. Museum di hatiku. Tak pernah kami sangka, ternyata Samigaluh menyimpan banyak kekayaan alam yang memukau, dan kami pun siap untuk menjelajahinya. Dalam one day trip ini, kami memulai perjalanan setelah subuh karena ingin memaksimalkan waktu saat sampai di kawasan Samigaluh nantinya. Tentunya ada satu hal yang tak boleh terlewatkan, yaitu wayahe soto. Soto dan sate sapi Mbah Narto menjadi pilihan kami karena memiliki keunikan tersendiri. Mari kita coba. Oke lor, jumpa lagi dengan tim pergi keluar. Nah, kali ini tim pergi keluar akan melakukan one day trip ke Kulon Progo ya teman-teman ya. Nah, tepatnya di mana Kang? Samigaluh Kang Slamet. Di sana nanti banyak sekali destinasi yang keren ya. Di antaranya adalah desa wisata, terus juga ada wisata alamnya, terus juga ada candi, ada museum, dan tidak lupa kopi itu pasti Kang Slamet. Betul Kang. Tapi sebelum melanjutkan perjalanan yang Kang Slamet, seperti biasa Kang Slamet, ritual. Iya. Soto. Ini nyotonya di mana Kang Slamet? Sekarang kita nyoto di soto dan sate sapi Pak Narto Kang. Ini letaknya di Gamping, Ambar, Ketawang. Jadi rute kita menuju ke Kulon Progo Kang. Dan yang unik Kang, jadi kita pesen itu soto daging plus kronyos. Ini saya baru pertama kali soto menggunakan kronyos seperti ini. Kalau untuk kondimen yang lain itu sama aja, tapi yang membedakan ini yang kronyosnya ini loh Kang. Jajis. Porsinya kronyosnya banyak. Ya, terus banyak. tadi saya sudah mencicipi ya, rasa kronyosnya itu kuat banget. Ada aroma lemaknya, terus gurih, cenderung asin ya Slamet. Terus dagingnya di sini teksturnya juga mantep, mateng, tidak begitu alot. Jangan lupa ya lor ya, bila datang ke Jogja, tepatnya di Sleman Gamping, mampir saja di soto Mbah Narto. Jajis banget. Setelah sarapan, lanjut gas dari Gamping kita menuju ke arah Dekso. Dari Tugu Dekso inilah jalanan yang kita lalui akan mulai menanjak naik dan berlika-liku. Tujuan pertama trip ini, kami ingin trekking naik ke puncak Widosari, dan lokasinya masih satu arah dengan kebun teh Linggo dan tumpeng menoreh. Untuk menuju puncak Widosari, jalannya tidak lebar dan sinyal GPS juga lemah, sehingga kami sedikit bingung. Untungnya kami dibantu warga sekitar untuk petunjuk arah yang aman dilalui kendaraan. Oke lor, kita baru menyusuri jalan menuju ke puncak Widosari. Tapi kami sempat tersasar karena banyaknya belokan dan tanjakan. Dan kebetulan pas mau dibelokkan yang harusnya kita tuju ternyata
sinyal datanya itu hilang. Jadi tips saja buat teman-teman nanti kalau ke sini pakai map itu pastikan untuk kuota atau datanya itu di mana-mana ada sinyalnya. Nggak perlu saya sebutkan ya operatornya apa, tapi nanti diusahakan seperti itu. Jangan sampai terblasuk-blasuk seperti kita. Oke, kita lanjut dulu. Ini ya jalan yang benar ya, bukan yang naik tapi yang turun. Tuh, yang lurus. With you, don't you overthink, it will be fun. The time for reason passed on by. Setelah mengikuti petunjuk arah dan jalanan yang meliak-liuk, akhirnya kami sampai juga di tempat parkir dan pos wisata Puncak Widosari ini. The cities miles apart, we'll find them all at once in starlight and laughter. That's what we're Parkirnya di sebelah sana cukup muat untuk 6 mobil atau 7. caution to the wind. Senang sekali lor, kita sampai di tujuan yang pertama yaitu Puncak Widosari. Sampai kita di Gapura masuk ya. Puncak Widosari itu suasananya sangat syahdu. Di sini ada tempat-tempat duduk yang estetik, ada bunga-bunga. Tapi sebelum kita naik ke atas, dan naik ke atasnya kira-kira berapa meter kan Slamet? 500 sampai 700 meteran kan? Ya, kita Katanya. karena kita akan trekking sekitar 500 meter, kita akan mengumpulkan tenaga dulu, mengumpulkan energi supaya nanti kuat sampai ke puncak. Betul kan? Puncaknya di belakang ya, sana itu ada batu besar, batu yang sangat besar sekali. Mungkin keajaiban alam di sini. Betul kan? Karena batu begitu besarnya kok bisa sampai ke puncak itu bagaimana? Mungkin manjat atau mungkin ya ini ya, kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, luar biasa. Ayo Kang, kita trekking Kang. Kita puncak sampai klimaks. Tenaga masih full. Saatnya melangkahkan kaki menuju Puncak Widosari ini. Jalan menuju ke Puncak Widosari itu harus melewati beberapa anak tangga ya. Tapi tidak usah khawatir, di samping kiri dan kanan jalan itu ada alat bantu. Selain sebagai pengaman, ini pagarnya ini dari seling ya, itu bisa membantu kita supaya enteng. Betul kan? Meringankan beban kaki, tumpuan kaki dalam memijak tangga. Jadi seperti ini caranya. Geret-geret, gugundelan kan Rahmat. Dan tips Kang buat teman-teman yang ke sini nanti kalau yang sebelum tangga itu nanti hati-hati karena di jalannya itu ada yang berlumut jadi lumayan licin, jadi pakai sendal atau sepatu yang enggak terlalu licin dan jangan lupa bawa air minum karena treknya lumayan menanjak. Ternyata jalan menuju puncak sudah diplester dan cukup aman dilalui. Kami menempuh waktu kurang lebih 10 menit untuk sampai ke Puncak Widosari ini. Sekarang sudah sampai pos 1, jadi nanti itu di puncaknya itu masih naik lagi, tapi kita akan istirahat dulu di pos 1. Pos 1 ini ada istilahnya bali-balinya ya teman-teman, atau ada gubuknya gitu, jadi buat istirahat sementara sambil menikmati indahnya pemandangan pegunungan Menoreh. Kita sudah selesai istirahat sebentar, kita akan Di pos lanjut pertama. ya. Kita menuju ke Siku Puncak. Betul. Dan Mari, Mungkin di puncak lebih nikmat ya. lebih Mas Dion. silir. Menuju puncak. Gemilang cahaya. Di
bawah sana tampak perkampungan daerah Samigaluh dan juga landscape pegunungan yang menghijau ya Lur. Jadi saat ini agak sumuk ya karena belum ada angin. Kita akan naik lagi menunggu angin di atas sana. Semoga angin segera datang sehingga badan terasa segar kembali. Pemandangan, oke, ibaratkan berada di atas air, terbang. Tiba di atas dan satu kata dari kami yaitu amazing. Ternyata suasananya jos ya Kang ya. Kita sudah sampai di puncak Widosari. Bagaimana Kang Slamet? Suasananya Widosari menurut kamu sendiri Kang Slamet? Di puncak Widosari ini Kang, ternyata hampir 360 derajat itu pemandangan hijau yang sangat luar biasa, hamparan pegunungan menoreh Kang. Terus ada apa lagi Kang? Kalau saya sendiri sebenarnya dari rumah tadi saya itu mengharapkan sebuah kabut Kang Slamet. Tapi sayang sampai di sini kita sudah sekitar agak jam 9 ya. Jadi kabutnya sudah pergi. Saya sempat bayangkan tadi Kang, di bawah sana itu hamparan kabut yang seperti kapas, seperti awan. Betul, Kang. Mungkin akan menambah suasana Widosari ini sangat syahdu dan indah sekali. Tapi tidak apa Kang Slamet, kita tidak akan pernah kecewa karena Widosari ini menyajikan pemandangan yang sangat istimewa. Karena dari sini kita bisa menikmati jajaran pegunungan menoreh, Betul Kang. yang begitu mempesona dan juga landscape hutan yang hijau. hutan yang hijau dan juga rumah-rumah penduduk di bawah betul, sana. Kang. Selain itu, Kang Slamet, ada apa lagi Kang Slamet di sini? Di sini tuh ada sebuah meja panjang Kang. Jadi mengarah ke sana itu barat ya Kang ya. Jadi kayaknya Ya. kalau sore itu sangat cocok banget untuk melihat sunset ya. Terus di sana juga ada semacam kayak gadu pandang itu yang cocok banget buat selfie dengan pemandangan hamparan hutan menoreh ini. Kang. Betul. Di sini juga dari iya, panitia betul. disediakan properti untuk selfie, untuk foto-foto kayak gini contohnya. Dilarang membuang mantan. Wah. Contohnya kayak gitu. Terus ini nama apa Kang? Aku suka. Nah ini cocoknya untuk sedulur yang sudah bersuami istri ya. Ini pakai ini. Nah, puncak Widosari. Ya. Dan ini disediakan di sini nanti buat selfie-selfie teman-teman kalau ke puncak Widosari. Nah, itu mantan apa yang dilarang dibuang ini ya? Mantan penjahat atau mantan Mantan maling. mantan maling? Karena sekarang sudah panas, mari kita ngeyom Kang Slamet. Mari Kang, ayo. Dang dang dung tak dung ling dung ling dung ling dung ling dung ling dung. Dengan latar pegunungan dan langit yang biru menawan, kami tak lupa untuk merekam memori di tempat ini untuk kami bawa menjadi cerita yang tak terlupakan. Kita berpapasan dengan mobil lain. Oh ya mundur. Melanjutkan perjalanan, saatnya istirahat sejenak menuju ke Trajumat Java Coffee karena kami suka kopi.
Selain kopinya yang khas, di tempat ini pula menjadi salah satu pusat pelatihan pertanian. Sesudah kita trekking di Puncak Widosari, tentu kaki agak pegal-pegal ya. Jadi untuk mengobati rasa pegal sembari istirahat, kita sempatkan mampir di Traju Mas Kopi yang letaknya juga ada di Samigaluh ini loh. Di sini suasananya sangat keren sekali. Pokoknya relate lah kalau sing jenenge kopi. Di sini juga ada kebun kopi, ada tanaman kopi yang saat ini sedang berbuah. Suasana di sini semakin nyaman karena diiringi suara gamelan Jawa yang syahdu. Dan kebetulan juga setibanya kami di Traju Mas Coffee ini sedang berlangsung edukasi pelatihan perkebunan kopi. Selain mendapat penjelasan langsung tentang proses pengolahan biji kopi hingga tersaji di gelas, kita juga dapat melihat secara langsung buah kopi yang masih ada di pohonnya. Sebuah experience yang tak terlupakan. Ada yang unik dan menarik. Di Samigaluh ini memiliki sebuah candi yang tidak besar seperti pada umumnya. Ayo kita telisik lebih lanjut. Begini lor, dalam perjalanan satu hari kali ini di Samigaluh ya, kami melewati sebuah perkampungan namanya Pedukuhan Pring Tali, Kebun Harjo, Samigaluh, Kulon Progo. Kami tertarik salah satu bangunan yang tepatnya di atas jalan ya. Di situ ada pohon beringin. Tampak di bawah pohon beringin, tepatnya di belakang kita ini ada apa, Kang Slamet? Ini ada candi. Ini namanya Candi Pring Tali karena ini letaknya ada di Paduan Pring Tali. Jadi sepertinya Kang, candi ini juga sudah dikelola ya. Kalau dilihat dari tempatnya sudah di cor blok, terus ada gazebo-nya juga. Jadi kalau buat nyore itu juga cukup lumayan kan. Betul, sungguh sangat menarik sekali ya di Kulon Progo ini. Jadi kita sementara istirahat di sini dulu kan. Ini dilihat dari bentuk dan arsitekturnya itu kelihatannya candi ini peninggalan sejak zaman Majapahit, Kang Slamet. Jadi ini adalah warisan purbakala yang pantas dijaga dan dilestarikan karena ini aset yang luar biasa, terutama untuk Samigaluh sendiri ya Kang. Betul Kang. Dan satu lagi teman-teman, jadi di sekitar candi itu ternyata ada mata air atau belik itu yang sampai sekarang pun masih dijaga. Jadi mungkin ini satu paket dengan candi ini kan. Nah, dan yang menarik lagi di belik itu ada ikannya. Ikan water. Ikan water. Luar biasa karena ikan water sendiri ikan endemik yang sekarang sudah agak langka, ya, betul, kan. Jadi pantas juga dilestarikan, dipancing boleh, tapi tidak boleh disetrum atau obat diracun. Nah, illegal fishing itu. Illegal fishing. Kalau Bu Susi tenggelamkan. Tenggelamkan seperti masa lalumu. Jajan colik cilok.
Panik kereta kayak. Lanjut terabas jalanan kembali. Sudah lewat siang hari dan kami belum makan. Kita cari warung di sepanjang jalan ini saja. Akhirnya kita menemukan tempat untuk mengademkan diri. Sahabat Marno sudah sangat lapar, iya. Siang hari ini kita berhenti sejenak, Lur. Nah, tepatnya berada di dekat jembatan Talang Bawong. Jembatan Talang Bawong itu adalah akses jalan ya yang menyeberangi sungai, dan ini terkenal sekali jalan ini untuk sepedaan, terutama untuk kalangan muda. Terus untuk orang-orang tertentu seperti kayak Luna Maya juga suka kok sepedaan di sini karena suasananya sangat asri, indah. Terus jalannya itu berkelok-kelok, estetik sekali. Dan juga di sini kita bisa menikmati menu yang ada di sekitar sini, seperti di kuliner tempat kita istirahat ini. Bermacam-macam menu disajikan, ada nasi bungkus, ada mie, ada gorengan, dan juga ada sos. Pokoknya ala angkringan, menu ala angkringan seperti ini. Itu menikmati makanan di angkringan itu ada sensasi tersendiri, karena di sini kita bisa rileks lah, untuk menghilangkan penat itu sangat cocok banget. Begitu. Jadi gini lur, jadi kita itu sekarang makan siang itu di jalan yang lebih terkenal dengan jalur Luna Maya, karena viral kemarin digunakan sepedaan sama Mbak Luna Maya. Terus di sini makanannya itu nasinya itu dibungkus dengan seperti ini, nah, seperti angkringan gitu, seperti angkringan seperti ini. Dan ada juga beberapa menu tambahan, misalnya seperti ini yang dibungkus dengan daun ini namanya bakmi. Terus ada gorengan juga, ada juga usus garing, dan ada beberapa kondimen yang boleh teman-teman coba kalau misalnya datang ke sini. Kita rasakan rasanya seperti apa. Warung olahan desa seperti ini rasanya enak sekali. Tak kalah dengan masakan di kafe-kafe. Tenaga kembali penuh. Kami siap untuk menerima segala informasi dan cerita sejarah di Museum Sandi. Saat ini kita sedang berada di Pedukuhan Dukuh, Kelurahan Purwoharjo, Samigaluh, Kulon Progo. Nah, tepat di belakang kita itu ada sebuah bangunan, ini namanya Rumah Sandi. Dan Rumah Sandi itu sendiri bagian dari sejarah Iya betul. bangsa Indonesia ya kan. Betul kan. Kita nanti masuk ke sana, kita cari informasi ada apa toh di Rumah Sandi ini Kang. Tenang Kang Slamet, ada pemandu nih. Oke. Oke, kita ajak sang pemandu. Betul, Kang. Yo Du. Ayo. Berawal dari Rumah Sandi. Rumah Sandi itu apa toh Mas Renaldi? Ya, jadi Rumah Sandi ini bagian dari Museum Sandi ini. Kalau Mas dan Bapaknya pernah ke kota, itu di sana ada satu gedung namanya Museum Sandi. Ya. Nah, ini Rumah Sandi ini dikelola oleh Museum Sandi, yang dikelola oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, apa sih Rumah Sandi itu? Rumah Sandi ini adalah bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan kita, di mana rumah ini pernah dijadikan kantor darurat persandian Indonesia.
Nah, jadi dulu di tahun 1946 itu didirikan sebuah badan pengamanan informasi di Indonesia tuh, di Jogja tepatnya. Ya. Nah, akhirnya di tahun 48-nya kota Yogyakarta diserang. Nah, akhirnya pasukan persandian tuh harus mengungsi. Nah, mengungsinya ke sini nih, ke Kulon Progo dan menemukan sebuah rumah ini. Jadi dulunya ini rumah ini adalah rumah milik orang sipil, namanya Pak Mertosotomo. Oh, Gitu. Nah, akhirnya dijadikan kantor darurat persandian di Indonesia dan di tahun 2013 akhirnya rumah ini resmi milik BSSN. Dan jadi bagian dari Museum Sandi. Terus pengunjung yang datang ke rumah Sandi ini di sini kita bisa melakukan kegiatan apa saja, Mas? Kalau di sini yang pastinya ada kegiatan pemanduan ya. Ya. Kita kan punya koleksi di dalamnya kan. Di Ya. dalamnya ada koleksi-koleksi sejarah juga. Nah, pengunjung ketika datang ke sini kami layani dan kami berikan informasi mengenai sejarah perjuangan persandian kita zaman dulu. Ya. Gitu. Nah, selain itu, pengunjung itu biasanya bisa dapat mengikuti program-program publik yang bisa kita ikuti, yang bisa teman-teman ikuti semua. Jadi, Rumah Sandi juga mengadakan sebuah program yang bisa diikuti oleh teman-teman semua, yaitu adalah program-program publik yang sifatnya kreatif. Itu yang bertujuan untuk mengenalkan Rumah Sandi dan juga mengenalkan sejarah-sejarah di dalamnya. Oke. Terus ini terpampang ada foto-foto, foto napak tilas persandian. Ini maksudnya apa, Mas? Karena teman-teman nanya tentang napak tilas, jadi ini kita ke sejarah lagi nih ya. Ya. Masuknya ke sejarah Ya, lagi. ya. Nah, jadi Rumah Sandi ini dulunya ini adalah kantor darurat persandian Indonesia, di mana selain kegiatan operasional persandian, mereka juga harus mengirimkan pesan-pesan rahasia. Nah, mengirimkannya itu dari rumah ini ke markas besarnya Pak TB Simatupang Iya. yang ada di Banaran. Iya. Letaknya 3 km dari sini. Nah, kurir yang mengantarkan pesan-pesan tersebut itu berjalan kaki dan melewati sungai dan hutan. Nah, rutenya itu yang sampai sekarang kita sebut napak tilas persandian. Rute kurir persandian yang pernah berjuang pada saat itu. Nah, makanya napak tilas persandian ini selalu diadakan setiap tahun oleh para taruna Poltek Siber dan Sandi Negara. Oke. Ini juga yang bisa diikuti oleh masyarakat umum. Namanya adalah historical trekking. Oke, ya. Terus ini, Mas, ini ada papan, ada angka-angkanya, ada huruf-hurufnya. Ini apa maksudnya, Mas? Ini adalah huruf atau kalimat atau paragraf persandian. Ini adalah kalimat-kalimat yang sudah disandikan. Kenapa susah dibaca? Karena itu tujuan persandian, yaitu mengubah plain text atau mengubah kalimat yang bisa dibaca menjadi kalimat yang tidak bisa dibaca. Gitu. Gimana cara membacanya? Membacanya menggunakan ini nih. Menggunakan ini. Nah, jadi kalau kita berbicara soal persandian, maka kita menggunakan benda ini nih. Ini adalah benda yang bernama Sesar Cipher atau sandi sesar. Nah, sandi sesar ini adalah kunci yang digunakan untuk menyandikan sebuah pesan. Nah, caranya seperti apa? Dalam kalimat itu kuncinya adalah A sama dengan F. Jadi, huruf A yang atas ini harus sejajar dengan huruf F. Gini. Nah, ketika kita sudah tahu kuncinya, maka kita bisa baca kalimat yang ada di depan sana. Bacanya seperti apa? Misalkan huruf W. Ya kan? Huruf W ini sejajar dengan huruf R. Nah, Berarti R. Iya, berarti R gitu. Terus E. E itu Z. Gitu. R, Z segala macam sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Demikian juga yang angka seperti itu ya. Itu beda lagi. Itu pakainya yang ini. Ini pakainya ini. Namanya sandi Polybius. Nah, ini juga sama nih, salah satu kunci persandian juga. Nah, bacanya seperti apa? Bacanya kalau kita ngelihat ada angka 42, 45, 32, 11, 23, kita lihat huruf depannya, angka depannya, misalkan 42. 4 itu ini,
Ya. 2 itu ini. Ya. Berarti kalau disatukan 4 tambah 2 yaitu R. Gitu. Oke. Terus nyambung ke belakang. Oke. Gitu. Terima kasih. Ini catat-catat. Oke. Terus apakah persandian ini masih digunakan sampai sekarang, Mas? Sampai sekarang masih digunakan. Tapi kuncinya bukan yang pakai begini. Ini adalah kunci yang udah lawas sekali ya, udah digunakan oleh 60 tahun sebelum Masehi oleh Julius Caesar. Berarti ini hanya untuk edukasi aja Hanya ya? untuk edukasi. Kalau kuncinya masyarakat Sumatera namanya bukan sandi lagi kan, Selamat. Betul sekali, betul. Terus ke belakang, Mas. Yuk, kita ke belakang. Ini ada miniatur rumah. Ini miniatur rumah apa, Mas? Nah, ini adalah diorama rumah sandi waktu digunakan untuk kantor darurat persandian. Jadi zaman dulu kayak gini dibentuknya. Kalau sekarang kan udah bagus ya, udah direnovasi. Nah, dulu kayak gini. Ini juga ada fotonya, foto zaman dulu. Ini foto bangunan yang asli seperti ini. Bangunan yang asli yang kayak gini. Iya. Ya, ini salah satu koleksi di rumah sandi yang dulu ini asli ya, ini asli. Ini meja dan kursi asli yang dulu digunakan untuk operasional persandian. Dan ini dulunya milik Pak Mertostomo ya, karena pemilik rumahnya itu sendiri. Nah, fotonya seperti ini nih. Dulu seperti ini. Ini tuh di ruang tengah sebenarnya ya. Ruang tengah. Dan ini meja kursi nggak cuma satu-satunya, di sana juga ada itu meja dan kursi sebelah situ. Emang seperti rumah pada umumnya ya. Tuh. Terus ini bangunannya juga asli ya? Iya, bangunannya enggak. Kalau ini udah masa renovasi ya, udah direnov gitu. Tapi kita mempertahankan bentuk aslinya. Oke, terus tapi kalau itu kayu, ada kayu. Nah, ini baru yang asli nih. Ini Karena kalau kita pertahankan pakai ini takutnya kenapa ya kan? Ya. Dan dia kan udah lama banget ya, udah lapuk gitu kan. Nah, ini kayu rumah aslinya. Yang pada saat renovasi kami kumpulkan dan dijadikan koleksi akhirnya. Dari kayu apa, Mas, ini, Mas? Kayu jati ya sepertinya ya. Kayu Mungkin jati. Masnya tahu kayu apa ini? Ya mungkin kayu jati mungkin. Terus ini apa, Mas, ini, Mas? Nah, ini namanya amben dapur. Jadi ini dulunya dapurnya. Ini dapur. Makanya di sebelah sana juga ada alu dan lumpang. Oh, ya. Itu. Nah, ini area untuk suplai makanan. Itu. Ini lantai ini bagian dari renovasi juga ya, Mas? Bagian dari renovasi Aslinya karena dulu seperti ini ya? aslinya lantai aslinya tanah. lantai tanah seperti ini ya. Seperti ini, iya. Nah, ini ada yang pernah pakai ini Ini namanya alu. Lumpang. Alu dan lumpang. alu dan lumpang. Ani-ani. Ani-ani ya betul. Ani-ani alat untuk mengetam padi. Nah, ani-ani. Ani sedikit. Wah, lebih tahu nih Masnya deh. Karena saya anak seorang petani, Pak. Woi, luar biasa. Dan ibu saya penumbuk padi. Bisa dijelaskan, Mas, ini gambar-gambar yang ada di sini, Mas? Ini kan Ya. ada Dr. Rubiono Kertopati yang jenengan sampaikan tadi. Betul. Nah, jadi kalau kita berbicara soal rumah sandi dan juga museum sandi, kita nggak bisa lepas dari satu sosok yang sangat berjasa di dunia persandian. Namanya adalah Bapak Rubiono Kertopati yang lahir di tahun 1914 dan meninggal di tahun 1984. Siapa beliau ini? Beliau adalah yang mendirikan Badan Pengamanan Informasi pertama di Indonesia yang tadi saya sebutkan. Nah, dulu kantornya ada di Yogyakarta sampai akhirnya kantornya pindah ke sini karena Yogyakarta diserang. Dan Pak Rubiono Kertopati inilah yang mengkoordinasikan semua pasukan persandian di Indonesia. Ini sama seperti yang sebelah sana, tapi ini digunakan untuk tidur. Ini ambendipan disebutnya ya namanya. Mendong. Ini tikar ya. Tikar. Tikar ini masih aslinya. Ini udah enggak. Oh, udah enggak. Tapi dulu replikanya. dulu seperti ini Dulu ya. seperti ini betulnya. Nah, dipan atau ranjangnya pakai bambu, terus alasnya pakai namanya galar. Galar seperti ini juga dari bambu, galar. Terus di atasnya pakai tikar dari daun mendong. Oh enggak, daun mendong. Daun mendong itu sejenis rumput yang dulu itu dikeringkan terus dianyam untuk alas tidur, untuk alas duduk itu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu dikala saya masih kecil itu tidurnya seperti ini. Pakai ini.
Mas Renaldi itu. Nah, ini unik sekali tempat tidur seperti ini. Itu bisa ngeret tuh. Jadi, Ada suaranya keren. ya. Nah, Nah, Bapak Mertosotomo itu memiliki anak namanya Pak Ponijan. Pak Ponijan. Ya, Pak Ponijan adalah kurir sandinya yang mengantarkan surat dari sini ke OTB Simatupang tadi, Iya. ke Banaran. Ya. Nah, Pak Ponijan punya anak namanya Bapak Ngadiman. Nah, Pak Ngadiman punya anak namanya Imam. Oh, Inilah Mas Imam. dia. Oh, ternyata Mas Imam ini adalah cicit Adalah Bapak Mertosotomo ya. Betul. Mbak Mertos. Selamat. Oh, selamat. Luar biasa. Luar biasa. Semoga Mas Imam ini bisa melanjutkan perjuangan Betul. simbahnya ya atau Iya. nenek moyangnya. Keren. Kelas berapa, Mas? Udah kerja. Udah kerja. Oh, iya. Hah? Enggak, bukan. Oh, iya. Sandiaga. Iya. Sejak tadi dia itu berkedip-kedip sama saya. Mungkin dia memakai bahasa isyarat. Bahasa sandi. Begini lor, ternyata walaupun rumah sandi ini sejak zaman kemerdekaan sudah ada ya, ternyata baru diresmikan sejak tahun 2014 tanggal 29 Januari oleh Raja Yogyakarta atau Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ngarso Dalem Hamengkubuwono ke-10 dan juga Kepala Lembaga Sandi Negara Bapak Joko Setiadi. Salam sahabat museum. Tepuk tangan. Oke. Sangat berkesan sekali. Dan cerita-cerita sejarah seperti ini menambah wawasan kami agar semakin cinta dengan bangsa Indonesia. Gerimis tidak menyurutkan semangat kami berpetualang. Sekarang kami tiba di Embung Canggal. Oke lor, sekarang kita ada di Embung Canggal. Ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Samigalo ini. Jadi Embung Canggal ini nanti parkirannya jadi satu dengan air terjun Sidoarjo ya. Dari parkiran ini nanti bisa trekking kurang lebih 900 meter. Di Embung Canggal ini teman-teman, ini ada embung buatan ya teman-teman. Embung buatan yang di dalamnya itu ada beberapa ikan. Di sini terpantau ada ikan nila, ikan bawal, ikan tawas dan beberapa ikan lainnya. Bagi teman-teman yang pengen ngasih makan ikan ini dengan pelet, nanti di dekat pintu masuk itu pengelola menyediakan pelet seharga Rp2.000. Jadi nanti teman-teman sambil menikmati alam di sini, nanti juga bisa memberi makan ikan-ikan di sini. Selain itu teman-teman, ternyata pemandangan di sini dikelilingi oleh indahnya pemandangan pegunungan menoreh yang sangat luar biasa, yang sangat hijau seperti ini, sangat luar biasa. Bentang alam yang jika dipadukan dengan embung ini sangat luar biasa. Jadi kalau punya teman-teman ada waktu dan sedang berlibur ke Kulon Progo, kunjungilah Samigalo ini dan nikmati keindahan Embung Canggal ini. Oke. Next time kita agendakan camping di Embung Canggal ini. Hehehe. Waktu sudah beranjak sore, dan sebelum kembali pulang, kami akan mampir dulu di kedai kopi Menoreh Pak Rohmat. Kedai dan produksi kopi, jadi di rumah ya. Ada gazebo seperti itu, ada yang seperti ini bisa buat lesehan. Di sana juga ada gazebonya dan di bawahnya itu suara gemericik air sungai. Saking nyamannya ambience di sini bisa sampai tertidur siapapun yang datang ke sini. Sungguh sangat bahagia sekali lor.
sore ini kita sempatkan untuk mampir di Kopi Menoreh Pak Rohmat. Kopi yang istimewa di sini menurut saya adalah kopi luwak original. Mengenai rasa lur, aromanya itu strong banget, terus rasanya itu tidak begitu strong tapi soft, segar. Saya suka yang tanpa gula. Di sini fasilitasnya komplit, ada gazebo, tempat duduk, kursi meja. Tapi untuk di kedai kopi ini atau tempat ngopi ini saya suka di outdoor karena suasananya itu sangat asri, syahdu. Contohnya seperti ini, saya duduk di tangganya aja bersih. Kopi di sini bukan hanya kopi luwak, tapi banyak berbagai macam varian kopi yang sangat recommended. Terus disajikan dengan ditemani ada berbagai macam cemilan, ada gorengan, mendoan, bakwan, dan lain sebagainya. Gula itu ada gula pasir dan ada gula Jawa dengan konsep di kriket, diseruput langsung kriket, itu lebih mantep. Pokoknya keren, tempatnya luar biasa, ownernya ramah sekali. Seperti yang dibilang Kang Mano tadi, ada beberapa keunikan dari sisi tempat dan jenis kopinya. Kebetulan saya di sini memesan kopi lanang dan saya menggunakan gula Jawa untuk menikmatinya. Terus di sini juga ada menu yang sangat spesial, ciri khas banget, ikonik banget di Kulon Progo, yaitu geblek. Geblek ya? Geblek ya. Geblek ini adalah makanan khas yang ada di Kulon Progo. Kalau ke sini harus dicoba. Ini makanan ini terbuat dari kanji ya. Jadi terbuat dari kanji dan ini benar-benar makanan ikonik yang ada di Kulon Progo. Sekarang kita coba merasakan gimana rasanya menikmati kopi dengan gula Jawa. Kita seruput kopinya. Kopinya dulu apa gulanya dulu? Gulanya dulu kan. Kalau saya kopinya dulu. Yang bener tuh gulanya dulu. Oh, yang bener gulanya dulu. Oke, sekarang saya benarkan gulanya dulu ya. Baru kopi, nah itu yang benar. Kalau kopinya dulu bablas nih. Rasa gulanya dapat, nggak terlalu manis. Rasa kopinya juga nggak hilang dengan rasa gula yang sudah digigit tadi. Dipadukan dengan geblek ini dengan suasana sungai yang Kang Mono bilang ASMR, sangat recommended banget buat teman-teman. Apalagi ini menurut saya ini adalah hidden game. Jadi awal kita pertama kesini itu dikira tutup, ternyata kita ke belakang itu bapaknya baru keluar. Dan tadi saya juga sempat ketiduran nunggu kopinya disajikan. Saking enaknya dengan suasana alam dan gemercik sungai di bawah sana. Pokoknya kalau ke Samigaluh pengen kopi yang nikmat asli dari Samigaluh, ini kopi Menoreh di Kopi Menoreh Pak Rohmat. Mantap, kopi di sini enak di mulut, nyaman di perut. Santap sore menjadi penutup cerita perjalanan di Samigaluh ini. Selesai sudah one day trip kali ini lor. Tadi kita ke Bukit Widosari, ke Kopi Java Trajumas, dan juga ke Candri Pringtali. Terus kemana lagi Kang? Setelah itu kita ke Rumah Sandi, kita berwisata edukasi, terus kita ke Embung Canggal, kemudian yang terakhir kita tutup di Kopi Menoreh Pak Rohmat ini. Kesan-kesannya gimana Kak? Untuk keseluruhan Samigaluh Kulon Progo ini sangat berkesan sekali karena kaya akan destinasi wisata alamnya, wisata edukasinya, betul, kan? Juga wisata sejarahnya Kang Slamet. Dan untuk pesannya bagaimana Kang Slamet? Nah, untuk pesannya ini ada beberapa destinasi yang memang tidak cocok untuk family trip karena dengan kondisi jalan yang tidak memungkinkan, terus ekstrim, terus kemudian juga ada beberapa trekking yang tidak memungkinkan juga untuk keluarga.
Oke, begitu Lur. Jadi untuk Samigalo Kulon Progo beda banget. Beda banget. Nantikan perjalanan amazing kita selanjutnya.